Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya Joko Purono di channel Giol Gampang Wisata Online Yogyakarta. Khusus untuk adik-adik yang masih duduk di kelas 11 SMA. Apa itu? Yaitu kali ini akan menampilkan soal AKM sebagai pengganti ujian nasional. AKM singkatan dari Asesmen Kompetensi Minimum. Nah, kalian pasti penasaran seperti apa ya, karena ini hal yang baru, belum pernah ada sebelumnya. Oke? Nah, dan ini pasti akan sangat bermanfaat buat kalian. Oleh karena itu, simak baik-baik dari awal sampai akhir. Ini akan saya bagi dalam beberapa seri, dan ini pada seri yang pertama. 6 soal AKM berikut pembahasannya. Dan coba akan saya bahas satu persatu. Harus ikut terus selama pembahasan ini berjalan. Oke? Seperti apa soalnya kita simak. Tapi jangan lupa, sebelumnya, saya berpesan, walaupun pandemi masih belum berlalu, tapi jangan sampai patah semangat sedikit pun, demi suksesnya cita-cita kalian. Baik, kita mulai untuk soal yang pertama, berikut ini. Kita mulai dari nomor 1, perhatikan diagram di bawah ini. Coba kita lihat, perhatikan ya, diagramnya. Di sini, yang ke kanan itu adalah warna. Ada red, orange, yellow, green, blue, pink, kemudian apa ini? Purple ya, kemudian brown. Nah, ini warna-warna. Kemudian yang di sana itu adalah jumlahnya. Sekarang kita lihat kalimatnya. Guru menyuruh Anto mengambil permen dari suatu tas dengan tanpa melihat permennya. Banyak permen masing-masing warna di dalam tas ditunjukkan pada grafik di atas. Jadi ini adalah warna-warna permen ya adik-adik ya, warna-warna permen yang ada di dalam tasnya Anto. Nah, kemudian Anto disuruh mengambil permen tersebut tanpa harus memperhatikan. Artinya acak ya. Berapa persen kemungkinan Anto mengambil permen berwarna red atau merah? Oke ya, coba kita lihat jawabannya. Yang A 10%, B 20%, C 25%, D 30%, dan E 50%. Oke, mari lihat pembahasan berikut ini. Kalau dilihat dari diagramnya, mari kita hitung jumlah permennya. Ya, jumlah permennya, red 6, orange ini 5, kemudian yang yellow itu 3 ya, ini 3, kemudian 2, 4, ini 2, ini 5. Coba kita jumlah semua. Yang pertama, jumlah permen. Jumlah permen ya, kita hitung di bawah aja. 6 ditambah 5 ditambah 3 ya. 3 ditambah 3, kemudian ditambah 2 ini 4 ya. Tambah 2 ditambah 4, 2 lagi, kemudian 5 ya. Tambah 2 tambah 5. Ini berapa jumlahnya? Ini 11 sama 6 ya, 17, 19, 23 sama 7. 30 ya, 30. Jumlah permennya 30. Nah, berapa persen kemungkinan Anto mengambil permen yang berwarna red atau merah? Kita lihat, yang merah itu berapa jumlahnya? Yang merah, red, ternyata 6. 6 ya. Maka peluang terambil permen warna merah ya, peluangnya N sama dengan adalah yang warna merah jumlahnya 6. Jumlah keseluruhan permennya 30. 6/30 itu 1/5. Kalau dijadikan persen, berapa? Dikalikan 100% ya, 20%. 20%, coba kita lihat jawabannya. Ya, ternyata jawabannya yang B adik-adik. Ini ya. Oke, itulah jawaban soal yang pertama nomor 1. Untuk nomor 2,
Sebuah pabrik memproduksi ban sepeda melalui dua tahap. Tahap yang pertama menggunakan mesin A untuk mengolah karet mentah menjadi karet siap cetak. Tahap kedua menggunakan mesin B untuk mengolah karet siap cetak menjadi ban. Misalkan X menyatakan jumlah karet mentah dalam satuan kilogram dan Y menyatakan jumlah bahan siap cetak dalam satuan meter persegi. Pada tahap pertama, banyaknya bahan siap cetak dihasilkan mengikuti fungsi Y sama dengan Fx sama dengan 5x minus 7. Pada tahap yang kedua, jumlah ban yang dihasilkan mengikuti fungsi GY sama dengan 7Y plus 3. Oke, next. Jika satu ban sepeda seharga Rp100.000 dan terdapat 50 kg karet mentah, pendapatan pabrik tersebut adalah. Oke, jawabannya ini ya. Yuk, langsung saja. Seperti apa pembahasannya? Oke, tadi dalam soal dikatakan bahwa jumlah bahan mentahnya itu 50 kg. Ya, bahan mentah ya. Bahan mentah X ya, sama dengan 50 kg. Nah, sampai kepada ban itu yang sudah jadi siap dijual, itu prosesnya dua. Sini dulu, nanti baru ke sini. Nah, sehingga urutannya adalah ini X ini 50 ya, dimasukkan ke sini. Masukkan ke sini, ini pindah saja ke sini. Nah, gini. Jadi ya, Y sama dengan F dari 50. Masukkan aja sini. Sama dengan 5 kali 50. Dikurangi itu 7 ya. 250 dikurangi 7. 243. Jadi Y-nya 243. Kemudian ini dimasukkan ke fungsi yang kedua. Mana fungsi yang kedua? Ini GY. Sini ya. Nah, sini. GY ini adalah yang sudah jadi ban nanti. GY sama dengan dimasukkan ya 7Y tambah 3. 7Y ditambah 3. Ini G, Y-nya ini 2, 4, 3. Itu artinya 7 kali 2, 4, 3. Terus ditambah dengan 3. Nah, 7 dikalikan 2, 4, 3 berapa? 1701. Terus ditambah dengan 3. Berapa? 1704 kilogram. Ini sudah ban. Sekarang tinggal dikalikan harganya. Tadi dikatakan dalam soal bahwa harga per kilogramnya itu 100.000. Jadi berapa pendapatannya? Nah, tinggal ini dikalikan dengan 100.000 gitu ya. Sehingga pendapatan pindah sini. Pendapatan sama dengan ini 1704 dikalikan harganya. Harganya kan 100.000 per kilo ya. Jadi totalnya berapa? Totalnya 1.704.000. Berapa ini? Ini titik sini ya. Kemudian sini ya. 170.400.000 rupiah. Coba kita tengok jawabannya yang mana. 170.400.000 rupiah. Oke ya. Angkanya yang tepat adalah yang C. Ini. Nomor 3. Perhatikan gambar pasar tradisional berikut. Ini ya, ilustrasi gambar pasar, Dek. Coba kita lihat kalimat matematikanya. Harga cabai merah keriting Rp60.000 per kilogram dan harga cabai rawit Rp20.000 per kilogram.
Seorang pedagang hanya memiliki modal Rp900.000 dan kiosnya hanya dapat menampung tidak kurang dari 25 kg. Dia ingin mendapatkan keuntungan untuk cabai merah keriting Rp10.000 per kilogram dan cabai rawit Rp7.000 per kilogram. Nah, sistem pertidaksamaan linear yang tepat adalah yang mana? Coba jawabannya ya. Oke, A, B, C, D, E, nggak usah saya baca ya. Nanti pokoknya saya jawab. Nanti pembahasannya yang cocok di jawaban yang mana, itu berarti jawaban kita. Oke. Coba kita lihat kalimatnya ya. Ini yang cermat. Kalau sampai nggak cermat, nanti membentuk kalimat matematikanya jadi salah. Kita mulai dari ini aja. Kita permisalkan bahwa cabai merah yang keriting kita memakan sebagai X. Cabai rawitnya kita memakan sebagai Y. Coba kita lihat kalimat yang ini, Dek. Mana tadi ya? Ini. Kiosnya hanya dapat menampung tidak kurang dari 25 kg. Jadi campuran antara cabai merah keriting dan cabai rawit di dalam kios itu tidak kurang dari 25 kg. Artinya 25 kg lebih ya. Ingat ya, tidak kurang. Artinya 25 kg atau lebih. Sehingga bahasa matematikanya menjadi begini. Yang pertama ya, X ditambah Y tidak boleh kurang dari 25 kg. Sehingga harus lebih. Tandanya lebih besar atau sama dengan 25 kg. Gini ya. Nah, sekarang coba kita lihat untuk kalimat matematikanya yang kedua. Yang kedua kita lihat. Harga cabai merah keriting itu Rp60.000 ya per kilogram. Jadi ini adalah untuk X-nya ya, untuk X-nya Rp60.000. Sedangkan cabai rawit itu untuk Y-nya berarti itu Rp20.000. Nah, kemudian seorang pedagang hanya memiliki modal Rp900.000. Hanya itu berarti maksimal Rp900.000. Jangan sampai lebih. Kalau kurang malah enggak apa-apa ya gitu. Sehingga di sini kalau dibikin kalimat matematikanya menjadi begini. Yang X itu harganya kan Rp60.000, sehingga Rp60.000 X ditambah dengan yang ini Y ya, Rp20.000 Y. Nah, sekarang ini tidak boleh melebihi 900 ya modalnya, sehingga kalimat matematikanya harus kurang dari atau sama dengan. Nggak boleh lebih. Kalau kurang malah boleh. Tapi maksimalnya 900. Ini 900.000. Gitu ya. Oke. Nah, ini kalimat matematika yang kedua. Ini yang pertama. Ini angkanya kan besar, Dek. Maka kita perkecil dengan cara apa? Ini ya nolnya berapa? 4 ya. Hilang saja semua. Coret ya. Coret 4. Coret 4. Ini coret 4. Nah, jadi menjadi apa? 6X ditambah 2Y kurang dari atau sama dengan 90. Ini bisa diperkecil lagi dengan cara dibagi 2 semua. Dibagi 2 menjadi apa? 3X ditambah, ini Y ya, kurang dari atau sama dengan 45. Oke, ini untuk kalimat matematika yang kedua. Nah, sehingga kalau dijadikan satu rangkaian dengan ini menjadi gimana? Ya, misal ini tinggal lihat aja nanti di pembahasannya. Terus yang syarat yang berikutnya lagi, bahwa X dan Y itu harus tidak boleh negatif, nggak boleh kurang dari 0. Maka syarat yang ketiga, X harus lebih dari atau sama dengan 0. Yang keempat, Y juga harus lebih dari atau sama dengan 0. Artinya apa? Barang itu ada wujudnya, nggak boleh barang kok negatif. Cabai berapa kilo? Min 3 kilo. Nggak bisa, harus positif ya. Maka tandanya harus lebih dari atau sama dengan 0. Baik X maupun Y. Oke, kalau begitu, coba kita simak di opsi jawaban. Nanti yang sesuai dengan pembahasan kita yang mana. Gitu ya. Coba yang A.
X plus Y lebih besar atau sama dengan 45. Ini X plus Y lebih besar atau sama dengan 25 ya. 25. Jadi yang A itu udah salah. Yang A udah salah. X plus Y lebih besar atau sama dengan 25. Berarti dari A, B, C, D, E yang tampak X plus Y-nya lebih besar atau sama dengan 25 itu ternyata yang D, yang ini. Ini kurang dari sama dengan. Ini kurang dari sama dengan ya. Ini malah 45. Ini juga 45. Oke ya. Jadi secara sekilas itu sudah ketebak jawabannya adalah yang D. Coba kita lihat yang lain. Untuk yang syarat yang berikutnya yang ini. 3X plus Y kurang dari atau sama dengan 45. Betul juga ya ini ya. Sesuai ya. Oke. Dan X sama Y-nya harus lebih dari atau sama dengan 0. Oke, sip. Jadi jawabannya yang D. Nomor 4, LHC. Apa itu LHC? Ya. Pemanasan global menyebabkan bongkahan es gletser mencair. 12 tahun setelah itu, tumbuhan kecil yang disebut LHC mulai tumbuh di bebatuan. Jadi, LHC itu adalah tumbuhan kecil yang tumbuh di bebatuan dan muncul 12 tahun setelah peristiwa bongkahan gletser mencair, gitu ya. Setiap tumbuhan LHC yang tumbuh hampir menyerupai lingkaran. Hubungan antara diameternya dengan usia LHC dapat dilihat dengan rumus berikut. D sama dengan 7 kali akar T minus 12. Dengan T lebih dari atau sama dengan 12. Karena munculnya gletser itu setelah 12 tahun ya, setelah mencair. Di mana D sama dengan diameter lingkaran tumbuhan LHC dalam satuan milimeter dan T-nya itu usia dalam tahun setelah es mencair. Rina melakukan pengukuran suatu LHC dengan diameter 35 mm. Usia LHC adalah titik-titik. Oke, yuk kita bahas bersama. Oke, dari rumus itu ya, rumusnya saya pindah dulu di sini. D sama dengan 7, gitu aja, nggak usah pakai 7,0 ya. 7 kali, langsung aja ya, akar T min 12. D-nya 35. 35 sama dengan 7 akar T min 12. 35 dibagi 7, berapa? 5 ya. 5 sama dengan akar T min 12. Kalau ini dikuadratkan semua, menjadi ini 25 sama dengan T minus 12. Sehingga T-nya sama dengan 25 ditambah dengan 12. Ya, jawabannya 37 tahun. 37 tahun. Sebelum saya membahas soal berikutnya, perlu saya kasih tahu dulu adik-adik ya, bahwa ini ada wacana atau suatu kasus yang ini nanti dibuat untuk pertanyaan soal nomor 5 dan nomor 6. Ya, saya ulang lagi. Jadi kasus ini adalah berlaku untuk soal nomor 5 dan nomor 6. Oke, sekarang kita lihat dulu kasusnya seperti apa. Ya, saya baca ya. Menara mercusuar memiliki lampu sorot. Ya, lampu sorot di bagian atapnya. Ini berarti di pelabuhan-pelabuhan ya. Lampu mercusuar membantu kapal laut menemukan jalan laut pada malam hari pada saat mereka berlayar mendekati tepi pantai. Menara mercusuar menyalakan cahaya dengan pola waktu yang teratur. Setiap cahaya yang dipancarkan mempunyai pola tersendiri. Pada diagram berikut, kalian bisa melihat pola tertentu dari lampu mercusuar. Coba kita lihat diagramnya, stop ya. Kilatan cahaya berselang dengan periode berwarna hitam atau gelap. Coba kita lihat di sini, saya jelaskan sebentar. Ini yang bawah dark, artinya gelap ya. Gelap itu berarti lampunya mati. Kemudian yang atas light itu berarti terang, itu berarti dia pas menyala ya, gitu. Ini polanya seperti ini. Ini gelap, terang, dan seterusnya. Nah, kemudian yang berikutnya lagi. Pola lampu tersebut teratur setelah beberapa waktu pola berulang dengan sendirinya. Waktu yang dibutuhkan untuk melengkapi siklus pola sebelum dimulai untuk berulang disebut periode.
Ketika kalian menemukan periode, pola ini akan memudahkan kalian untuk menambah sendiri diagram untuk waktu berikutnya, detik dan menit. Oke ya, kemudian next. Nah, sekarang pertanyaan yang nomor 5 ya. Nomor 6 nanti ya setelah ini. Nomor 5 dulu. Berdasarkan diagram di atas, yang manakah berikut ini periode yang membentuk pola dari lampu mercusuar? Intinya, Dek, ini ditanya periodenya berapa detik gitu aja. Oke ya. A2, B3, C5, D12 dan E15. Oke. Ini berarti kita menuju ke grafik. Oke ya. Adik lihat ya grafiknya ya, diagramnya ya. Kita kan mau menjawab periodenya berapa. Nah, periode itu adalah waktu untuk satu siklus menuju ke siklus berikutnya untuk berulang. Itu namanya periode. Ini 2 ya, gelap, kemudian terang, gelap, terang. Ini 2 gelap lagi. Ternyata kalau kita perhatikan, ini nyala, gelap, nyala, ini gelap lagi, 2 lagi. Nah, ternyata berulangnya begini, setelah menempuh 1, 2, 3, 4 pola ya, berulang lagi. Nah, lihat. Ini kan sama dengan ini. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya mulai berulang setelah sampai sini. Ini titik-titik berulang ya. Ini berulang lagi di mana? Sini. Nah, terus berikutnya. Sehingga dikatakan bahwa waktu dari sini, misalkan ini saya sebut A ya, sampai ke B, itulah yang disebut periode. Yaitu waktu untuk mulai berulang kembali polanya. Berapa kita hitung? Ternyata dari A sampai B ditunjukkan oleh angka di sini yaitu 5 sekon. Dengan demikian, periodenya ini, periode simbolnya T ya, sama dengan 5 detik. Oke, coba jawabannya mana? 5 detik. Next. Ya, ternyata jawabannya yang C, 5 detik. Gitu ya. Ini gambarnya ikut tampak lagi. Oke, jawabannya 5 detik. Oke, kita sampai ke nomor terakhir, nomor 6 untuk pertemuan kali ini ya. Ini masih menggunakan diagram yang tadi. Berapa kalikah lampu mercusuar memancarkan lampu dalam 1 menitnya? A4, B12, C20, D24 dan E30. Oke, mari kita bahas bersama. Oke, adik-adik, kembali ke diagram ya. Yang ditanyakan pada kasus nomor 6 adalah jumlah lampu yang dipancarkan dalam 1 menit. Pengertian yang dipancarkan itu berarti dalam kondisi lampunya menyala, bukan dark ya, tapi light. Coba kita lihat. Dalam waktu 5 detik dari sini sampai sini tadi, nah ini itu yang menyalakan ini 2 kali. Ini kan gelap, berarti nggak menyala. Jadi tiap 5 detik menyala 2 kali, ya kan? Oke, menyala 2 kali. Nah, dengan demikian, kalau dalam 1 menit itu menyalanya berapa kali? Gampang, Dek. Dalam 1 menit, itu menjadi gimana? 1 menit kan 60 detik ya, 60 detik dibagi 5 dulu, ini baru dikalikan dengan 2. 60 dibagi 5 itu 12. 12 dikalikan 2. Berapa, Dek? 24 kali. Oke ya. Sekarang kita lihat jawabannya. 24 kali. Ya. Jawabannya adalah yang D. Gimana? Jelas ya? Demikian adik-adik perjumpaan kita yang pertama pada pembahasan soal-soal AKM untuk kelas 11 SMA. Kalau kau pengen tahu untuk pembahasan yang berikutnya, tetap simak di channel Geol
bersama Joko Purwono. Jangan lupa like, share, and komennya, dan subscribe bagi yang baru bergabung. Oke, salam sehat, salam sukses dari saya, dan sukses buat kalian semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.